Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan saat ini bersemangat untuk mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas di materi yang keempat, yaitu transformasi masyarakat. Kita tahu bahwa dari mulai awal pertama kali masyarakat itu mengenal tentang apa yang disebut dengan teknologi, akan kita lihat sampai sejauh mana dari mulai awal sampai sekarang proses perubahannya seperti apa. Nah, teman-teman, mari kita ikuti dan silakan disimak apa yang akan saya sampaikan tentang transformasi masyarakat saat ini. Nah, transformasi masyarakat sendiri adalah beberapa masyarakat Indonesia atau masyarakat yang ada di dunia ini juga mengetahui bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah makhluk sosial yang cenderung selalu berubah dan mengalami proses evolusi. Artinya yang namanya makhluk sosial mestinya tidak berhenti ya, jadi tidak diem gitu ya, harus selalu berubah. Kemudian pada zaman saat ini, zaman modern ini, masyarakat dituntut untuk bisa berubah dari masyarakat yang dulunya masih sederhana menjadi masyarakat yang lebih modern, mandiri, dan sanggup berinovasi. Kalau seandainya memang itu dapat dilakukan, maka manusia itu akan tetap bertahan. Nah, teman-teman, mari kita lihat bersama prediksi dan analisis dari Toffler yang dicetuskan pada tahun 1980 menyatakan bahwa era kemanusiaan dibagi dalam 3 era pokok, yaitu yang disebut dengan era masyarakat agraris atau yang biasa disebut dengan masyarakat pertanian, kemudian masyarakat industri, dan yang saat ini atau terakhir adalah masyarakat informasi. Nah, teman-teman, mari kita lihat bersama-sama proses dari awal sampai terakhir. Kita lihat transformasi masyarakat dimulai dari gelombang yang pertama, itu sekitar tahun 800 sampai tahun 1700. Nah, di sini disebut dengan masyarakat agraris atau yang biasa disebut masyarakat pertanian. Yang perlu dilihat dari masyarakat pertanian ini adalah bagaimana ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari masyarakat pertanian adalah manusia yang fokus pada kehidupan agraris dan mengolah sumber daya alam. Jadi yang ada di alam itu diolah pada masyarakat ini. Kemudian setelah itu teknologi, atau pada saat itu teknologi belum ada sama sekali atau belum berkembang, sehingga masyarakat lebih menonjolkan kekuatan otot, ya, kekuatan otot atau muscle. Sehingga pada saat itu manusia produktivitasnya, ya, sekali lagi masyarakat pada saat ini produktivitasnya ditentukan oleh otot. Semakin besar otot, ya, semakin kuat otot, maka produktivitasnya akan semakin tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan masyarakat pertanian atau agraris. Jadi ciri-cirinya yaitu tadi ya, teknologi belum berkembang, kemudian menonjolkan kekuatan otot, dan produktivitasnya diukur atau ditentukan oleh otot. Ini saya gambarkan ada beberapa orang yang sedang mengambil atau memanen di kebun teh ya. Jadi mereka akan mendapatkan yang banyak atau produktivitasnya semakin banyak kalau otot atau tubuh daripada ibu-ibu ini kuat. Jadi otot yang menentukan gitu ya. Itu salah satu contoh daripada masyarakat pertanian. Oke, kemudian yang kedua adalah gelombang kedua tahun 1700 sampai 1970 kira-kira. Ini yang disebut dengan masyarakat industri. Nah, perhatikan ciri-cirinya daripada masyarakat atau berpindahnya dari masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah adanya peristiwa revolusi industri.
di mana manusia akan mengupayakan mekanisasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Ya, jadi akan membuat mekanisasi atau membuat mesin. Di sana kelihatan kalau mamanya terlihatnya di dalam ciri-cirinya adalah yang tadinya dikerjakan oleh manusia, kalau otot manusia, maka dia akan membuat mesin yang bisa menggantikan daripada otot manusia. Dalam era industri ini faktor yang menonjol adalah mesin, di mana mesin diperuntukkan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga jumlah produksinya akan meningkat dan lebih efisien. Nah, ini saya gambarkan dulu waktu pertama kali kita memproduksi sebuah mobil, maka ada beberapa tangan manusia yang berkompeten di sana atau yang merakit itu, tapi sekarang sudah mulai menggunakan mesin ya, jadi merangkainya, membuatnya, membuat bodi atau badannya mobil itu juga dibuat oleh mesin, bukan lagi dipukul-pukul oleh manusia lagi. Sehingga kelihatan di sebelah kanan dulu waktu kita belum masuk ke revolusi industri, membuat sepatu itu dari handmade semua ya, jadi buatan tangan semua, dari mulai menggunting, memasang sol sepatunya, dipaku dan lain-lain. Tapi sekarang sudah menggunakan mesin dan produktivitas akan semakin banyak. Jadi kalau dulu menggunakan tangan, satu hari mungkin bisa hanya satu pasang, kalau ini sudah beribu-ribu pasang sudah bisa digunakan menggunakan mesin. Jadi perlu diingat bahwa di gelombang kedua ini masyarakat industri, yang bisa disebut dengan masyarakat industri, ciri-cirinya adalah adanya atau peristiwa yang disebut dengan revolusi industri. Dan ya, hal yang menonjol atau faktor yang menonjol adalah mesin ya. Tolong diingat-ingat di gelombang kedua ini adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang biasa disebut dengan gelombang ketiga adalah sekitar tahun 1972 sampai sekarang, disebut masyarakat informasi. Masyarakat informasi ciri-cirinya adalah adanya kehadiran internet pada saat itu, di mana peradaban ini sangat didukung oleh yang namanya kemajuan teknologi komunikasi dan pengolahan data. Jadi sekali lagi, ciri-ciri pertama atau awalnya yang disebut dengan masyarakat informasi adalah adanya kehadiran internet. Pada zaman itu internet masih sangat sederhana sekali ya. Jadi yang penting bisa terhubung dengan jaringan internet, walaupun berbagai macam caranya, maka itulah yang disebut dengan masyarakat informasi tahun 1972 kurang lebih ya. Nah, di sana pada era ini faktor yang menonjol adalah pikiran ya, pikiran atau mind dan pengetahuan. Nah, ini ciri-cirinya ya. Menonjol adalah pikiran. Kemudian era informasi ini memunculkan istilah yang disebut dengan masyarakat informasi atau information society, adalah suatu masyarakat di mana produksi, distribusi dan pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Ya, jadi sudah tidak lagi memikirkan tentang mesin lagi, sudah tidak memikirkan tentang macam-macam yang agraris tadi ya, tapi di sini produksinya, distribusi dan pengolahan informasi merupakan aktivitas yang paling utama dengan menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Nah, saya gambarkan di sini ada teman-teman adik-adik kita yang melihat tidak secara langsung tapi melalui layar ya. Jadi ada menaikkan satelit atau meluncurkan satelit, tidak langsung datang ke sana, ke Amerika dan lain-lain, tapi melihat lewat layar ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi aktivitas dan kegiatan semuanya sudah menggunakan alat-alat yang bisa lebih memudahkan masyarakat untuk bisa berkomunikasi. Nah, sekarang ingin saya sampaikan juga bahwa karakteristik atau ciri-ciri dari masyarakat informasi itu apa toh?
Yang pertama, adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan informasi yang tinggi. Seperti penjenengan sekarang, apabila HP-nya ketinggalan, ya HP-nya ketinggalan, itu kan sangat merasa bahwa wah saya kehilangan informasi ini ya. Jadi karena apa? Kebutuhan informasi yang tinggi. Jadi lebih mencari informasi yang lebih banyak, lebih merasa nyaman gitu ya. Dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari pada organisasi yang ada dan tempat-tempat bekerja. Terus terang di dunia kerja saat ini seandainya tidak ada internet saja 1 jam rasanya merasa bahwa seperti di dalam tempurung gitu ya, seakan-akan begitu. Kemudian penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis serta kegiatan-kegiatan lainnya sangat menonjol atau sangat banyak dilakukan. Nah, disinilah fungsi dari teknologi informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunaknya akan semakin diupayakan untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Kegiatan atau transaksi tentang penjualan pembelian pun sekarang sudah menggunakan alat-alat sistem informasi yang operatornya atau yang menggerakkannya itu akan lebih mudah. Jadi tidak lagi tidak manual lagi, tapi sudah menggunakan peralatan informasi yang semakin baik. Kemudian kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Kalau zaman dulu ngirim surat ada berita lelayu, pakai telegram itu saja, pesan sekarang baru nyampe 2 jam yang akan datang, bahkan hari berikutnya. Tapi sekarang saat ini kita memberi kabar, saat ini juga sudah diterima kabar itu. Nah ini ya pertukaran data digital, bisa mengirim file, bisa mengirim gambar, saat ini juga ngirim, saat itu juga diterima dalam jarak yang jauh pun, cepat dan jarak yang jauh. Kita melihat misalnya kita akan ngirim gambar ke Amerika misalnya, hitungannya bukan lagi hitungan hari tapi detik ya, saat ini juga bisa langsung diterima. Nah, saya gambarkan gambar sebelah kiri itu adalah belahan dunia yang sebelah sana dengan sebelah sini dalam waktu yang bersamaan langsung bisa berkomunikasi dan bisa bertukar data digital. Inilah ciri-ciri masyarakat informasi sekarang, sudah tidak ada lintasan batas dan waktu, seakan-akan begitu ya. Jadi tidak ada batasan waktu, sekarang juga bisa diterima. Demikian juga dengan pembelajaran. Jadi setiap kegiatan atau lembaga pendidikan sudah dengan mudah bisa mengakses segala bentuk data digital melalui internet. Sama sekali tidak ada batasan waktu, misalnya ada informasi saat ini juga maka diterima juga saat ini juga. Dan ada beberapa lembaga pendidikan yang memang sudah tergantung daripada data digital itu sendiri, jadi tidak perlu lagi kita memberikan materi dengan membuat tulis di papan tulis atau menggunakan cara-cara yang lama, tapi langsung ke layar monitor atau layar LCD yang tampil pada saat di kelas. Jadi ada ciri-ciri yang berbeda sekali dengan zaman-zaman dahulu. Nah, sekarang akan pengen saya bedakan antara masyarakat industrial dan masyarakat industri itu kan di gelombang yang kedua ya. Kemudian masyarakat society, information society adalah gelombang yang ketiga. Nah, ditinjau dari sumber daya yang diolah, masyarakat industri mempunyai tenaga dan bahan bakar. Biasanya dia butuh tenaga dan bahan bakar karena dia akan membuat mesin. Ya, masyarakat industri itu kan cenderung pembuatan mesin, jadi butuh tenaga dan bahan bakar. Sedangkan dalam masyarakat informasi, sumber daya yang diolahnya adalah informasi hanya dalam bentuk transmisi data dan komputer.
Jadi beda sekali ya antara yang industrial dan informasi. Perbedaannya sangat mencolok sekali. Dalam hal ini tidak perlu butuh lagi tenaga yang begitu banyak untuk menggerakkan mesin lagi. Bahan bakar juga tidak terlalu butuh banyak karena dia hanya butuh transmisi data dan komputer. Nah, kemudian ditinjau dari sumber daya yang dibutuhkan, masyarakat industri butuh yang namanya modal dana. Karena apa? Membuat mesin, membuat peralatan-peralatan berat kan butuh modal dana yang besar. Sedangkan dalam masyarakat informasi hanya butuh yang namanya pengetahuan. Sudah cukup untuk bisa membuat produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beda sekali ya antara modal dana pada saat di masyarakat industri dan pengetahuan yang di masyarakat informasi. Nah, sekarang kalau ditinjau dari keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, jadi keahlian dari manusia-manusianya yang akan mengoperasikan, kita lihat bahwa masyarakat industri butuh yang namanya ahli mesin atau pekerja-pekerja tanpa keterampilan tertentu tapi butuh tenaganya. Sedangkan dalam masyarakat informasi butuh yang pekerja profesional dengan keterampilan yang tinggi. Ya, jadi dia tidak lagi butuhkan tenaga-tenaga yang kuat atau pekerja tanpa keterampilan tertentu, tapi harus mempunyai keterampilan yang tinggi di masyarakat informasi. Nah, teman-teman, kalau ditinjau dari teknologi yang digunakan, kita lihat bahwa masyarakat industri menggunakan teknologi mesin ya, karena memang di sana fokusnya memang pada mesin, peralatan-peralatan mesin. Sedangkan masyarakat informasi hanya menggunakan yang namanya teknologi yang cerdas, yaitu komputer, perangkat-perangkat yang sudah menggunakan teknologi yang tinggi dan lain-lainnya. Jadi saat ini sudah mulai digabungkan antara teknologi masyarakat industri dan masyarakat informasi yang menghasilkan beberapa produk yang di sana dikolaborasikan antara mesin dan teknologi yang cerdas. Di antaranya ada mobil-mobil yang bisa bergerak sendiri tanpa ada supirnya dan lain-lain ya. Itu adalah salah satu kolaborasinya. Nah, sekarang kalau ditinjau dari prinsip perkembangannya, masyarakat industri menuju ke arah pertumbuhan ekonomi. Jadi pada saat itu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Jadi masyarakat industri terutama negara-negara barat yang mempunyai industri-industri maju, maka negaranya akan maju. Ya, pertumbuhan ekonomi akan maju. Sedangkan masyarakat informasi menuju penerapan pengetahuan dalam teknologi. Jadi informasi atau segala sesuatu teknologi yang digunakan di masyarakat informasi itu akan semakin meningkat ya. Jadi bahkan sekarang sudah kelihatan bahwa produk-produk yang menggunakan teknologi pengetahuan dalam teknologi akan semakin maju negaranya ya. Beberapa contoh negara Korea, negara Cina itu kan memproduksi beberapa teknologi-teknologi tentang teknologi informasi, jadi maju pesat dalam kegiatan ekonominya. Oke, saya kira itu dulu untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga dalam materi yang singkat ini panjenengan bisa paham apa yang saya sampaikan, kemudian bisa mengetahui ternyata dalam kehidupan ini ada beberapa transformasi yang mulai dari awal sampai sekarang. Nah, itu harus dimengerti ya, kita harus tahu dan kita semuanya moga-moga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya kira itu dulu, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikannya dan semoga selalu sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.